Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidyastomo dengan saya Rifki. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana untuk melepas bottom bracket model Holotech 2 ya teman-teman. Nah, bottom bracket Holotech 2 ini memang untuk mencopotnya memerlukan kunci khusus ya teman-teman. Namun kuncinya itu sendiri kalau yang proper ya itu trackernya agak mahal, sekitar 500 ribuan. Tapi ini saya ada cara untuk mensiasati supaya kita nggak terlalu mahal untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk melepas bearing ya teman-teman. Dari rumah ini, dari rumah Shell, BB Shell, mau kita lepas bearingnya. Nah, kenapa sih kita harus melepas bottom bracket Holotech 2 ini? Alasannya adalah kadang kalau misalkan pemakaiannya udah lama atau udah oblak bearingnya itu, tentu kita harus menggantinya ya teman-teman. Nah, kalau kita membeli satu set bottom bracket seperti ini ya bisa juga sih harganya sekitar 200-an ya kalau yang Shimano itu ya. Cuma agak mahal juga, jadi kita siasati dengan mengganti bearingnya aja ya teman-teman. Biasanya yang bagian oblak tuh di bearingnya yang paling sering kejadian. Nah, langsung aja alat-alat apa aja sih yang kita butuhkan. Di sini kebetulan saya punya tracker dari merek Grip On. Ini tracker bearing ya teman-teman. Bearing sebenarnya untuk bearing motor, tapi ini bisa bearing buat universal use ya teman-teman. Ini merek Grip On ini udah lumayan. Nah, ini relatif lebih murah. Alat pencopot bearing yang seperti ini sekitar 100-an. Nah, ini kita gunakan tidak semuanya ya teman-teman. Jadi kita gunakan untuk mencopot BB Holotech 2 ini, kita gunakan pakai yang mata yang paling besar ya teman-teman. Nah, paling besar. Nah, ini kita lihat ya. Nah, nanti kan megar dia. Nah, kita gunakan yang paling besar. Lalu kita membutuhkan batang as rod yang paling gede. Ini kan ada yang paling kecil, yang tengah, sama yang paling gede. Nah, kita pakai yang gede. Nah, kita di sini tidak menggunakan ini ya teman-teman, rumah ini, karena dia kalau kita pakai ini, dia mentok sama bearingnya, dan nanti kalau dipasang bearingnya nggak bisa keluar. Nah, jadi kita ganti dengan ini teman-teman. Nah, pipa pralon ini. Terus kita butuhkan baut yang paling gede, tentunya buat di sini ya. Terus sama ring. Biasanya kalau kita punya disassembler ada ring 2 nih, kita butuh satu aja. Nah, ini. Jadi yang kita butuhkan dari bearing disassembler tadi cuma rod, baut, kepala yang paling gede, sama ini ring. Udah itu doang. Sama di sini ada alat tambahan teman-teman. Ini kita pakai namanya V-shock ya. V-shock untuk pipa. Ini ukuran 2 inch. Kalau teman-teman bisa lihat 2 inch kali 1/4 inch. Jadi ini pas banget untuk di sini. Nanti kita masukkannya seperti ini teman-teman. Nah gini, nanti supaya untuk menahan rumah dari bearing ini supaya tidak lari ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja. Nah, di sini ada ini pipa PVC ukuran 2 inch, ukuran 2 inci ya, 2 inci. Nah, ini juga yang tutup pipa ini kita pakai ukuran 2 inci ya teman-teman. Nah, ini. Terus habis itu kita bolongkan ini. Ini gunanya dibolongin supaya as rodnya si bearing disassembler itu bisa masuk. Nah, gini. Nah, tembus gini. Oke, kita langsung rakit aja ya. Jadi, pertama-tama kita ini dulu siapkan bottom bracket sama bearingnya yang masih terpasang, kondisi terpasang. Ini kita copot dulu dari sepeda untuk lebih gampang mengerjakannya. Kita copot dulu. Nah, lalu ini kepala yang megar itu yang paling besar, ini kita masukkan ke batang asnya ya. Pokoknya dia harus sampai bisa masuk. Nah, ini kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu. Nah, posisinya gini. Nah, ini harus bisa nempel. Nah, ini masih lolos ya. Ini harus bisa nempel. Caranya ini kita kencangkan dulu. Pakai obeng ujungnya. Nah, itu kita puter, kencangkan. Masih megar. Nah, sepertinya udah.
Nah, ini udah nggak lolos ya. Nah, ini kan kondisi udah megar ya teman-teman tuh. Udah, kita langsung aja. Kita masukkan V-shock yang ini, ukuran tadi 2x1,1/4 inch. Kita masukin seperti ini. Nah, ini bukan nahan ya tuh. Nahan, terus kita masukkan PVC sama tutup yang udah dibolongin. Lalu kita gunakan ring di sini. Nah, ring ini kita taruh sini. Kita masukkan baut yang tadi, yang paling gede. Jadi kalau kita pakai cara ini tidak akan membuat lecet ya teman-teman di bagian shellnya si bottom bracket itu ya. Karena kebiasaan orang Indonesia kalau ngerjain apa-apa itu main getok aja teman-teman. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah ini udah kencang ya teman-teman tuh posisinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini jadi rumah BB shellnya itu tertahan sama V-shocknya, jadi nggak akan lari. Nah ini kita tinggal kencangkan saja. Kita putar aja. Nah, ini sepertinya bearing sudah copot. Kita langsung cek aja ya teman-teman. Nah, ini udah nggak ada bearingnya, berarti udah copot ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, bearingnya sudah tertarik. Udah, kita tinggal copot aja semuanya. Nah, mudah kan nih teman-teman caranya. Jadi untuk membongkar bearing bottom bracket ini nggak perlu diketok-ketok ya teman-teman. Kalau diketok-ketok itu akan merusak dari shellnya si bottom bracket ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.